Oke friend, waktu kamu masih kecil ada nggak berpikiran kamu, misalnya nih yang cewek ya, atau cewek sih juga, cowok, jadi TKW atau TKI? Saya rasa nggak ada orang yang seperti itu kan. Maksudnya gini ya, pasti kalau waktu masih kecil itu ditanya cita-cita kamu apa, dokter, polisi, atau tentara, atau bahkan presiden lah. Tapi kenyataannya kan ya, kita itu kan ada dua takdir yang tidak bisa dirubah ya. Kita terlahir dari orang tua yang bagaimana, dan kapan kita meninggal itu udah takdir. Yang dua takdir itu nggak bisa dirubah ya. Kalau menikah masih bisa ya, masih dengan usaha. Oke friend, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Mengapa saya memilih menjadi TKW Hongkong? Oke guys, welcome back to my channel. Oke, bayangin ya, lulus SMA pasti kalian pernah punya pengalaman, bahkan menyodorkan ijazah yang sudah dilegalisir terus ke suatu PT perusahaan gitu yang membutuhkan lulusan SMA gitu ya. Dulu saya juga pernah ya, saya sampai bingung banget. Habis lulus saya itu orangnya nggak suka nganggur ya. Dan waktu kecil pernah nggak sih ditanya cita-cita kamu apa? Nggak pernah kan kebayang cita-cita aku pengen jadi TKW atau pengen jadi TKI, nggak ada kan. Waktu kecil itu kalau ditanya cita-cita kamu apa, dokter, profesor, insinyur, atau bahkan presiden. Nah begitu setelah lulus itu kan biasanya terus kan udah 18 tahun itu langsung bikin KTP ya. Ada kalian yang sudah mengalami seperti saya, menyodorkan ijazah, surat kelakuan baik, KTP di setiap PT di setiap perusahaan. Siapa yang nanti menunggu laporan, menunggu panggilan, aduh pusing. Kerja pun misalnya kerja di PT atau kerja di misalnya CV, kayak misalnya di toko-toko pun gajinya itu kecil. Pertama saya kerja itu, saya gajinya dulu 75.000 sebulan guys. Karena saya bukan anak kuliah, anak lulusan SMA, bisa apa? Nah terus setelah itu kan kerja gitu ya, masuk ke PT terus ya medical, pasporan gitu ya. Ya masih agak-agak culun, agak-agak lugu gitu kan, anak dari kampung gitu ya. Tapi ya ingin merubah ekonomi gitu ya. Juga ingin punya penghasilan sendiri. Nah terus akhirnya pertama saya ke Singapura dapat gaji ya tapi agak-agak gini ya, agak kaget gitu ya. Kerja TKW itu nggak mudah loh friend, kaget dan nggak mudah. Kita itu harus mencakup keseluruhan gitu loh. Hello friend, welcome back to my channel. Oke friend, sebenarnya dulu cita-cita saya itu saya kepingin menjadi dokter ya. Kalau nggak dokter ya pengusaha gitu ya, gaya. Nah, tapi setelah saya melihat, saya juga melihat kemampuan orang tua saya ya. Kayaknya orang tua saya itu
nggak punya duit gitu ya. Ya intinya nggak punya duit. Oke lah, saya nggak bisa menyalahkan itu ya. Nah setelah, bahkan dulu saya sewaktu kelas 1 SMA itu saya sudah keinginan kerja ke luar negeri gitu ya. Bahkan pernah daftar ke PT, terus saya pernah cerita itulah ya. Terus tapi karena masih terlalu kecil itu kelihatan gitu ya sama bos PT-nya itu, kamu ini ya, kamu masih kecil, kamu nggak boleh ke luar negeri gitu, konangan gitu ya, ketahuan lah ya. Terus saya pulang, terus saya sekolah sampai lulus. Nah bahkan setelah lulus itu kok saya rasa itu cari kerja itu susah banget ya. Emang sih friends, semua pekerjaan, semua bekerja itu, kita orang kerja itu semua dari nol gitu ya, dari bawah dulu ya. Walaupun mungkin misalnya yang S2 bahkan yang profesor itu kan semua mengawali karir itu dari bawah ya, nggak semudah. Terus kecuali orang tua, kecuali bapak saya direktur atau pengusaha, pasti begitu lulus S1 atau S2 gitu langsung menggantikan bapaknya atau menjadi manajernya atau personalia ya, pokoknya itu ya. Tapi semua itu kan berarti tergantung juga kamu S1 master bahkan tapi nggak punya perusahaan, maksudnya orang tuanya juga hanya mampu menguliakan. Kalau kita ininya nggak aktif, nggak punya koneksi, nggak bergaulnya sama teman yang ini cuma kuliah nyari ijazah gitu, ya udah habis kuliah ya udah selesai urusannya. Dan bahkan setiap lowongan pekerjaan itu pasti kan yang dicarinya kan yang sudah berpengalaman. Bahkan yang di Hong Kong pun, di Taiwan, di Singapura itu kan pasti misalnya experience, X itu kan singkatannya experience. Pasti semua perusahaan bahkan kerja dimanapun pasti yang diutamakan itu yang punya pengalaman. Dan misalnya kita baru lulus sekolah, baru mencari pengalaman, bagaimana ya? Dan saya pun juga pernah dulu ya friend ya, saya bekerja di toko tekstil gitu ya, bukan toko besar sih ya, toko di kota daerah saya itu sebulan gajinya 125. Itu pun udah tertinggi itu ya. Dulu lah, tahun dulu 2000-an kesana itu 2023 gitu ya, gaji 125.000 rupiah itu sudah tingkat tertinggi gitu ya. Nah pokoknya itu terus saya kan ya ada juga sih misalnya kerja di supermarket kayak pramuniaga gitu kan, juga itu pun untuk mencapai 1 juta itu harus training 3 bulan, itu enggak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Terus makanya saya kemana ya, maksudnya cita-cita saya itu pengen kerja yang gajinya gede ya kan, enggak semudah itu. Nah, terus pertama saya ke Singapura dulu ya, kerja di Singapura. Dulu pas zaman saya itu ke Singapura masih 2,5 juta kayaknya per bulannya, itu dolar Singapura gitu gajinya, kayaknya segitu ya, udah agak lupa ya. Tapi kan bagaimanapun tetap tinggi itu Hong Kong sama Taiwan. Nah pertama itu pasti kaget ya friend, apalagi kalau Singapura itu bahasanya kan banyak juga, tapi yang utama dipakai itu kalau Singapura bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya, kalau tamatan SMA ya masih mending gitu ya, agak-agak bisa gitu ya. 6 tahun di Singapura gitu ya, sambil mengasah bahasa Inggris gitu, walaupun Inggrisnya nggak begitu bagus gitu ya. Kampung Inggrisnya masih kampung, belum yang tingkat British gitu ya. Kan kalau bahasa Inggris tingkat British sama maksudnya kayak lidah-lidah yang asal-asalan seperti saya itu kan kelihatan banget gitu kan ya. Inggris itu nggak sembarangan dan nggak mudah, malah lebih enak itu belajar Kantonis sama Mandarin gitu kan. Kalau bahasa Inggris ada past tense, future, mau ngomong yang kemarin sama yang sekarang itu pun dalam bahasa Inggris itu beda ya. Sama juga apakah kamu pernah ke sana gitu, apakah kamu pernah, itu udah beda ya.
Do you went before? When itu dari kata go, goes, when. Ya pokoknya kalau Inggris itu lebih sulit. Makanya saya itu nggak berani ini ya, meskipun saya dulu ada kursus bahasa Inggris ya, tapi kursus tingkat dasar ya, waktu sekolah SMA gitu ya, sama SMP. Nah kalau itu ya, maunya ini saya ngomongin nyari kerja di Indonesia itu benar-benar susah gitu ya friend. Susah kalau kita nggak punya koneksi, dan susah kalau kita nggak ada yang bawa. Apalagi kalau kita satu punya penyakit malas. Orang malas itu dimana-mana nggak akan sukses dan gak akan berhasil. Setelah saya 6 tahun di Singapura, terus saya pulang, terus saya kerja ke Hong Kong ini ya apapun yang terjadi kan udah niat dari kampung. Saya pengen punya duit banyak, pengen buka usaha gitu, karena mencari pekerjaan di Indonesia benar-benar sangat-sangat sulit. Sedangkan saingan itu tiap tahun kan pasti ada. Misalnya oke, kamu lulusan kedokteran atau perbankan, nah setiap tahun juga ada lulusan, sedangkan yang lulusan tahun lalu juga otomatis belum pensiun dan gak mau berhenti dari pekerjaan itu tersebut kan. Nah ini adalah suatu pengalaman, dan kalau bisa misalnya oke lah, yang udah di luar negeri majikannya baik, cari modal sebanyak-banyaknya, nanti kalau udah pulang manfaatkan uang itu untuk usaha atau bisnis gitu ya. Dan kita itu jangan terpengaruh dengan bisnis yang lagi viral itu, jangan ya, karena itu akan menyesatkan kamu. Mendingan kamu kalau ingin buka bisnis itu yang nyata-nyata aja ya, seperti saya selalu bilang, udah jualan es cendol, nggak laku makan sendiri gitu ya. Kalau kamu ikut bisnis yang viral itu, nanti kamu bisa ketipu, bahkan uang kamu hilang. Terus kamu juga belum survei yang sesungguhnya. Kalau ingin berbisnis itu, usaha gitu, buka usaha, kita harus survei benar-benar di kampung. Misalnya di kampung saya itu yang belum ada apa, kalau misalnya yang udah banyak apa. Jadi kita jangan mengikuti usaha itu yang sudah banyak. Otomatis ntar persaingannya, kalau kamu modalnya banyak, modalnya kuat, bisa mengikuti persaingan, mungkin kita bisa membuat gebrakan lain, mungkin para pelanggan akan lebih banyak ke toko kita atau menjadi konsumen kita. Tapi itu kalau di lapangannya itu beda ya. Nah tapi saya di sini tetap bersyukur, meski menjadi TKW saya bisa membantu perekonomian keluarga saya. Tetap semangat, para member saya juga selalu semangat. Cayo, we are the champion, my friend. Terima kasih, jangan lupa ya like, share, and subscribe.